Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode pengembangan perangkat lunak atau Software Development Method. Apa sih pengertian software development? Dalam segi bahasa, software development merupakan pengembangan sebuah perangkat lunak. Selanjutnya, menurut istilah, merupakan proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk baik dan berkualitas. Jadi, yang akan kita bahas sekarang adalah beberapa metode software development. Yang pertama, metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial, dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Tahapan-tahapan metode waterfall. Yang pertama, requirement analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Tahap kedua yang harus dilakukan adalah System and Software Design. Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap Requirement Analysis selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembangan untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga, Implementation and Unit Testing. Tahap Implementation and Unit Testing merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Yang keempat, Integration and System Testing. Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Di samping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang terakhir, Operation and Maintenance. Pada tahap terakhir dalam metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Metode kedua adalah incremental. Pengertian incremental adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangannya secara bertahap. Di lain pihak, ada yang mengartikan model incremental sebagai perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top-down. Tahapan-tahapan pada metode incremental. Layaknya model waterfall, model ini juga memiliki tahapan-tahapan untuk perancangan perangkat lunaknya, yaitu yang pertama, Requirement. Requirement adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model, penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua, Specification. Specification adalah proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya.
Yang ketiga, arsitektur desain. Perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan berbagian pada tahapan selanjutnya. Yang keempat, kode. Kode setelah melakukan proses desain selanjutnya adalah pengkodean. Yang kelima adalah tes. Tes merupakan tahap pengujian dalam model ini. Model ini menerapkan sistem kerja yang paralel. Setelah daftar kebutuhan didapatkan dari pemakai, tim spesifikasi membuat spesifikasi untuk modul pertama. Setelah spesifikasi pertama selesai, tim desain menindaklanjuti. Tim spesifikasi sebelumnya juga langsung membuat spesifikasi untuk model kedua dan seterusnya. Jadi tidak harus menunggu modul pertama selesai hingga dikirim ke user. Yang ketiga, metodologi Scrum. Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, incremental product, dan proses literasi untuk mewujudkan hasil akhir. Cara kerja metode Scrum ada 5. Yang pertama, menentukan waktu. Dalam mengerjakan suatu proyek, tentu kamu membutuhkan tim. Tahapan awal dalam memulai menerapkan metode Scrum adalah dengan menentukan anggota tim. Biasanya anggota tim tak lebih dari 5-10 orang. Yang kedua, menentukan waktu pengerjaan. Selanjutnya, dalam manajemen proyek ada yang dikenal dengan sprint. Sprint sendiri pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, khususnya penciptaan produk baru. Setelah menemukan tim, langkah menjalankan metode Scrum selanjutnya adalah menentukan waktu pengerjaan atau sprint. Biasanya sprint berlangsung hingga 7-30 hari. Yang ketiga, menentukan peran dalam tim. Agar dapat bekerja maksimal, suatu tim harus memiliki struktur. Dalam manajemen proyek, biasanya terdapat peran penting yang dimiliki oleh anggota tim. Peran ini adalah SC Ram Master. Bisa juga disebut sebagai Project Manager. Seorang Scrum Master memastikan proyek berjalan dengan lancar dan sesuai. Peran selanjutnya dalam menjalankan metode Scrum adalah pemilik produk. Bertanggung jawab memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Yang terakhir adalah sprint. Setelah semua langkah dijalankan, maka kamu bisa langsung memulai sprint tersebut. Dalam melaksanakan sprint, bisa saja ditemukan permasalahan atau backlog lain.